Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Teman-teman, batang ini dulunya buahnya keliling 3 tingkat dan tandannya besar-besar. Di awal-awal pemanenan itu hampir 8 hingga 10 kg dulu teman-teman, keliling. Jadi saya anggap ini dulu yang paling unggul dan jadi andalan saya. Tiba-tiba beberapa bulan yang lalu setelah buahnya habis mengalami trek yang lumayan cukup parah. Jadi keluarnya itu bunga jantan semua. Waktu itu masih ada 3 biji ya, 3 tandan yang tumbuh dan lumayan cukup besar. Hingga saya timbang itu satu itu 22 kg. Dan saya pun membuat terapi untuk batang ini, ada di videonya ya, yang kalian cari sendiri, yang thumbnailnya itu terlihat satu batang full ini bunga jantan semua, dan saya terapi dengan menggunakan NPK dikocor. Jadi saya ikuti tutorial yang ada di YouTube ya. Jadi saya kocorkan 1 kg NPK, kemudian 1 minggu berselang dari situ saya kocorkan lagi hingga 4 kali teman-teman. Ini ada bekasnya hingga 4 kali. Mana yang ini yang lain dengan bukan yang kemasan ya, yang apa namanya itu curah ya. Jadi 4 kg NPK itu di luar dari rotasi ya, rotasi pemupukan yang lain. Urea 1 kg. Kemudian semenjak semenjak terapi kemarin itu dolomit, RP, dan terakhir ini KCL. Ini masih ada bekasnya teman-teman. Ini KCL. Dan setelah saya terapi yang 4 kg kemarin itu teman-teman, dapatnya 1 buah yang jadi. Nah ini 1 buah yang jadi. Namun titik berat apa sih yang ingin saya sampaikan, motivasi apa yang ingin saya sampaikan di sini? Ini bukan batang yang pertama teman-teman. Ini yang ini tadi sudah saya buka, masih bunga jantan ya, yang dompet di atas itu. Ini lumayan cukup besar. Ini bukan batang yang pertama. Ini batang yang kedua yang mengalami seperti ini. Ada 1 batang yang lebih duluan treknya seperti ini. Buahnya juga lumayan cukup besar, dan unggulan saya itu yang paling pertama saya panen teman-teman. Yang paling pertama saya panen, kita lihat nanti di sana. Batang itu yang awal-awal sekali saya panen dan buahnya lumayan cukup besar-besar, dan itu membuat saya semangat waktu itu. Dan sekarang ada 1 batang lagi juga yang mengalami trek parah, ada di sebelah sana. Dan apa yang terjadi dengan batang yang mengalami trek pertama kali? Langsung saja teman-teman. Ini teman-teman batang pertama yang memang mengalami trek parah. Dan sekarang mana ya, matahari teman-teman ya. Dan sekarang di atas sana itu muncul buah lumayan cukup banyak teman-teman. Ini kemarin, ini bekas, kalau tidak percaya ya, ini bekas-bekas bunga jantannya ini. Dari sini teman-teman, dari bawah sini, kemarin buahnya itu awal-awal panen itu lumayan cukup besar ya, sama dengan yang sana, namun panennya duluan yang sini karena batangnya ini paling bongsor waktu itu. Dan setelah habis rotasi dia trek parah teman-teman, hingga beberapa waktu ya, hampir 1 tahun hanya ada 1 biji 2 biji. Nah di tahun ini si beliau ini mungkin karena pemupukannya rutin, akhirnya beliau ini berbuah cukup rapat teman-teman. Kita hitung 1 2 3 dengan yang besar ini ya, 3 4 5 6 7 teman-teman, 8 dengan tadi ada yang dompetnya juga. Saya rasa itu ada bakal bunga betina juga. Nah ternyata teman-teman, batang-batang yang seperti ini terjadi akibat mungkin ya, yang pertama genetik, memang jenisnya seperti itu. Dia mengalami trek yang lumayan cukup lama. Jadi kalau teman-teman, kalau di tempat kalian, di kebun kalian ada yang memang jenis batangnya seperti ini,
itu harus meningkatkan kesabaran lebih besar teman-teman. Kesabaran kita harus lebih besar lagi, benar-benar teruji. Ini mungkin 15 kilograman sampai 20 kilograman, ini besar teman-teman, lumayan big bunch kalau orang nyebutnya, dan lumayan cukup rapat setelah sekian lama trek. Mungkin hampir 1 tahun treknya ini teman-teman, namun masih adalah 1 biji 2 biji muncul, namun tidak serapat ini. Dan yang di sana baru mulai kosong. Memang yang seperti ini biasanya buah awalnya itu besar-besar teman-teman, besar-besar dan keliling, kemudian terjadi trek yang lumayan cukup parah. Namun teman-teman yang jadi perhatian, kita harus tetap melakukan pemupukan yang rutin ya, supaya bisa kembali normal seperti ini. Dan tentunya hal ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa dalam berkebun kelapa sawit itu kita tidak melulu bisa memastikan bahwa apa yang kita lihat di awal bagus kemudian akan berjalan mulus. Tentu tidak seperti itu teman-teman. Ada kalanya dia akan ya mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, force majeure, yang awalnya kita anggap ini adalah hal yang paling menggembirakan. Ternyata di tengah perjalanan beliau ini trek. Mungkin beliau ini, sawit-sawit ini mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan terlalu berharap kepada dunia teman-teman. Jangan terlalu berharap kepada dunia. Kalau kata Tuhan itu kamu berhenti berbuah, ya berhenti. Meskipun awalnya itu adalah sangat-sangat membuat kita senang. Jadi ya boleh sih sebenarnya, kita harus berusaha melakukan yang terbaik, namun segala sesuatunya tetap Tuhan yang menentukan. Nah, bukan arahnya bukan masalah benih ya teman-teman. Nanti dikatakan karena benih ini, jujur benih abal-abal ya, benih abal-abal, namun ada yang bagus ada yang tidak. Banyak yang saya sulam teman-teman. Sana ini juga sebentar lagi saya tumbangkan juga. Saya bukan arahnya ke masalah benih, namun menurut saya sesuatu yang direncanakan secara baik tentu akan menghasilkan hasil yang baik. Setidaknya tidak banyak kegagalan yang akan kita alami ketika kita memang melakukan segala sesuatunya dengan penuh perencanaan yang matang. Jadi teman-teman, kalau kalian ingin berkebun kelapa sawit ya lakukan yang terbaik. Meskipun dalam keadaan kacau, dalam keadaan tertekan, kita harus tetap berusaha selalu melakukan yang terbaik. Insya Allah teman-teman, insya Allah Tuhan tidak akan mengkhianati kita dengan usaha-usaha yang telah kita lakukan. Suatu saat Tuhan pasti akan membalasnya dengan kebaikan-kebaikan pula, atau dengan hal-hal yang tentunya tidak kita duga-duga. Seperti batang sawit ini, saya tidak menyangka bahwa beliau ini bisa kembali normal dan berbuah begitu rapatnya. Mungkin hanya ini teman-teman, semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini. Dan terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.